Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, dan semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Apa kabar hari ini, sahabat channel Lansia Sehat? Semoga kabar sahabat semua dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tetap ceria meskipun usia telah menapaki angka yang mulia, yaitu usia 60 tahun ke atas. Usia yang tidak semua orang dapat mencapainya. Namun sahabat sudah sampai di titik ini dengan penuh hikmah dan pengalaman hidup yang luar biasa. Sebelum kita mulai pembahasan hari ini, yuk kita ngobrol ringan dulu. Sahabat channel Lansia Sehat, boleh dong di kolom komentar tulis kabarnya hari ini. Sahabat tinggal di daerah mana? Usia sekarang berapa? Dan yang paling penting, bagaimana kondisi kesehatan sahabat hari ini? Karena kami dari channel Lansia Sehat selalu ingin mengenal lebih dekat para penonton setia kami. Bukan hanya sebagai penonton, tapi sebagai keluarga. Sebagai sahabat yang saling mendukung agar hidup sehat, tetap bermanfaat, dan terus bersemangat walau usia bertambah. Kami berdoa dengan tulus. Semoga semua sahabat channel Lansia Sehat senantiasa diberi umur panjang yang berkah, rezeki yang lancar, kesehatan yang prima, dan hati yang tenang. Amin ya Rabbal Alamin. Mengawali dengan rasa syukur dan cinta sehat di usia senja. Usia lanjut bukanlah alasan untuk berhenti peduli pada kesehatan. Justru, di usia inilah kita semakin sadar bahwa hidup sehat adalah karunia besar yang harus dirawat. Mungkin tubuh tidak lagi sekuat dulu, langkah sudah tidak secepat masa muda, namun tekad untuk hidup sehat harus tetap kuat. Sahabat yang sudah berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, jangan pernah merasa terlambat untuk memperbaiki pola hidup. Ingat, setiap napas adalah kesempatan. Setiap hari adalah anugerah untuk memperbaiki diri. Dan salah satu hal yang sangat penting dalam menjaga kesehatan di usia lanjut adalah memperhatikan asupan makanan. Tidak semua makanan cocok untuk lansia. Ada yang terlalu manis, ada yang susah dicerna, ada pula yang memberi efek samping. Tapi ada juga makanan-makanan sederhana, alami, dan terjangkau yang ternyata menyimpan khasiat luar biasa bagi lansia. Salah satu makanan tersebut adalah tape singkong. Mengenal tape singkong, makanan tradisional yang syarat manfaat. Sahabat channel Lansia Sehat, apakah sahabat masih sering makan tape singkong? Atau justru sudah lama tidak menyentuhnya karena takut terlalu manis? Atau karena tidak tahu bahwa makanan ini sebenarnya sehat? Tape singkong, atau dalam beberapa daerah disebut peuyeum, adalah makanan hasil fermentasi singkong yang memiliki rasa khas, asam manis, lembut, dan sedikit menyengat. Dulu, tape sering dijadikan camilan, suguhan di meja tamu, atau pelengkap hidangan pada acara keluarga. Namun, tahukah sahabat bahwa tape bukan sekadar makanan tradisional biasa? Tape singkong adalah hasil fermentasi yang ternyata memiliki beragam manfaat kesehatan, terutama untuk sahabat lansia. Proses fermentasi pada tape bukanlah proses biasa. Singkong yang difermentasi dengan ragi selama beberapa hari mengalami perubahan biologis yang luar biasa. Kandungan gizinya meningkat, enzim-enzim aktif muncul, probiotik alami berkembang, bahkan vitamin tertentu bertambah banyak. Semua proses ini memberikan nilai tambah yang sangat positif bagi tubuh, terutama bagi tubuh lansia yang mulai melemah. Tape singkong bukan sekadar enak di lidah. Ia membawa manfaat pada kesehatan pencernaan, daya tahan tubuh, pengaturan kadar gula darah, energi harian, bahkan hingga menjaga kestabilan mood lansia. Menarik, bukan? Kenapa topik tape singkong layak diangkat untuk lansia? Banyak lansia yang mulai kesulitan makan makanan keras atau berserat tinggi. Sementara, tubuh mereka tetap membutuhkan asupan nutrisi yang mudah diserap. Tape hadir sebagai jawaban. Makanan lembut ini tidak hanya mudah dikunyah, tetapi juga mengandung berbagai nutrisi penting dalam bentuk yang lebih mudah dicerna. Tidak hanya itu, harga tape sangat terjangkau. Bisa ditemukan di pasar tradisional, toko kue, bahkan di warung dekat rumah. Jadi, sahabat tidak perlu merogoh kocek dalam untuk mendapatkan manfaatnya. Berangkat dari kenyataan inilah, channel Lansia Sehat merasa penting untuk membahas 11 manfaat tape singkong untuk kesehatan lansia menurut dokter. Kami ingin mengajak sahabat mengenal lebih dalam, bahwa di balik tampilan sederhana tape, terdapat segudang potensi yang bisa membuat hari-hari lansia jadi lebih sehat, segar, dan semangat. Menggugah kesadaran, jangan anggap remeh makanan lokal. Di era sekarang, banyak dari kita justru lebih tertarik pada makanan impor, suplemen mahal, atau minuman kekinian yang katanya menyehatkan. Tapi kita sering lupa
bahwa Indonesia dianugerahi banyak makanan lokal yang tidak kalah khasiatnya, bahkan lebih alami dan minim efek samping. Tape singkong adalah salah satu contoh terbaiknya. Daripada membeli minuman probiotik buatan luar negeri yang penuh bahan tambahan, kenapa tidak kembali ke tape singkong yang alami dan kaya manfaat? Daripada mengonsumsi makanan tinggi gula tanpa sadar, kenapa tidak menikmati tape yang manis alami namun tetap bersahabat bagi tubuh? Gambaran besar isi video. Apa yang akan sahabat dapatkan? Agar sahabat tahu gambaran lengkapnya, mari kami bocorkan sedikit isi dari pembahasan kita nanti. Dalam video ini, kita akan mengupas apa saja kandungan nutrisi dalam tape singkong menurut dunia medis? Mengapa proses fermentasi menjadikan tape istimewa? Apa saja 11 manfaat tape singkong bagi kesehatan tubuh lansia menurut dokter? Bagaimana cara mengonsumsi tape yang aman dan sehat untuk lansia? Dan tak ketinggalan, kita akan mendengar cerita nyata dari para lansia di berbagai daerah yang rutin makan tape dan merasa kesehatannya membaik. Semuanya akan disampaikan dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami, dan tentu saja menghibur. Mari diskusi bersama. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, kami ingin tahu pendapat sahabat. Kapan terakhir kali sahabat makan tape singkong? Apakah sahabat merasa perut lebih nyaman setelah makan tape? Apakah sahabat merasakan efek tertentu di tubuh setelahnya? Silakan tulis di kolom komentar. Setiap cerita sahabat akan menjadi inspirasi bagi yang lain. Dan bila sahabat punya pertanyaan seputar tape singkong, atau ingin tahu lebih banyak tentang makanan-makanan sehat lainnya untuk usia lanjut, jangan ragu tulis juga ya. Kami akan pilih pertanyaan yang menarik untuk dibahas di video selanjutnya. Harapan kami untuk sahabat lansia. Melalui video ini, kami ingin sampaikan pesan penting. Menjaga kesehatan tidak selalu mahal, tidak selalu rumit, tidak harus dari luar negeri. Kadang, kunci kesehatan itu ada di depan mata, di dapur kita sendiri, di warung sebelah rumah, di makanan tradisional yang sering kita lupakan. Tape singkong, dengan segala kesederhanaannya, bisa menjadi sahabat terbaik bagi tubuh sahabat di usia lanjut. Jangan remehkan makanan kecil, karena bisa jadi, dalam makanan kecil itulah terkandung manfaat besar yang tak terduga. Bersiap menyelami manfaat tape singkong. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, itu tadi pengantar hangat kita di bab pertama ini. Di bab-bab selanjutnya, kita akan masuk lebih dalam kekandungan tape singkong yang membuatnya begitu ajaib. Kita akan bahas bagaimana tape bisa menolong sistem pencernaan, menyuplai energi, hingga mendukung kekuatan daya tahan tubuh lansia. Pastikan sahabat tetap duduk nyaman. Siapkan teh hangat atau air putih, dan simak video ini hingga akhir. Karena setiap informasi yang kami sampaikan telah disusun berdasarkan sumber medis dan testimoni nyata, agar sahabat mendapatkan manfaat yang utuh dan tidak menyesal menonton hingga selesai. Sampai jumpa di bab berikutnya, sahabatku semua. Bab 2. Menyingkap kandungan gizi dalam tape singkong menurut medis. Setelah kita saling menyapa dan membuka wawasan tentang potensi tape singkong di bab pertama, kini saatnya kita menyelami lebih dalam. Apa saja sebenarnya kandungan nutrisi dan senyawa aktif dalam tape singkong yang menjadikannya begitu bermanfaat untuk kesehatan, terutama bagi para lansia? Sebagai makanan hasil fermentasi, tape singkong mengalami perubahan kimiawi yang luar biasa. Proses ini bukan sekadar membuat rasanya manis dan sedikit beraroma asam, tetapi juga memperkaya kandungan gizinya. Mari kita bahas satu persatu kandungan utama dalam tape singkong berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan medis. 1. Karbohidrat kompleks yang lebih mudah dicerna. Sahabat channel Lansia Sehat, tahukah bahwa tape singkong berasal dari singkong yang tinggi karbohidrat? Namun bedanya, setelah difermentasi, struktur karbohidratnya berubah. Pada singkong mentah, karbohidrat masih dalam bentuk pati yang kompleks dan agak sulit dicerna oleh tubuh. Tetapi saat fermentasi berlangsung, ragi yang digunakan, biasanya ragi tape yang mengandung berbagai mikroorganisme seperti Saccharomyces cerevisiae dan Candida utilis, akan memecah pati menjadi bentuk yang lebih sederhana, seperti glukosa dan maltosa. Artinya, tape menjadi lebih mudah dicerna oleh sistem pencernaan lansia yang mungkin sudah tidak seefektif saat muda. Memberikan energi lebih cepat karena glukosa siap pakai terserap lebih mudah. Namun jangan khawatir, proses ini tetap dalam kadar alami. Tape tidak menyebabkan lonjakan gula seperti makanan ultraproses. Ini akan dibahas lebih rinci pada bab manfaat. 2. Probiotik alami, teman baik untuk pencernaan. Inilah yang membuat tape begitu istimewa. Probiotik. Saat proses fermentasi berlangsung,
mikroorganisme baik akan berkembang biak. Mereka memecah zat-zat kompleks menjadi nutrisi yang lebih sederhana, sambil meninggalkan jejak berupa bakteri baik, probiotik, yang menyehatkan. Jenis probiotik pada tape singkong umumnya berasal dari kelompok Lactobacillus sp. Saccharomyces cerevisiae, ragi roti yang bersifat menguntungkan. Candida sp. Dalam jumlah wajar. Probiotik ini sangat bermanfaat bagi lansia karena membantu menyeimbangkan mikroflora usus, memperbaiki kualitas penyerapan nutrisi, mengurangi gejala kembung, sembelit, dan diare, serta memperkuat sistem imun melalui jalur usus. Perlu diketahui bahwa usus merupakan pusat dari 70% sistem imun tubuh. Maka menjaga usus tetap sehat berarti menjaga kekebalan tubuh tetap prima. 3. Vitamin B kompleks. Sahabat metabolisme lansia. Tape singkong juga kaya akan berbagai vitamin B yang terbentuk selama proses fermentasi. Ini karena mikroorganisme dalam ragi menghasilkan vitamin ini sebagai produk samping. Beberapa jenis vitamin B yang ditemukan pada tape antara lain. Vitamin B1, tiamin penting untuk saraf dan otak, membantu menjaga daya ingat, serta mengurangi risiko penyakit neurodegeneratif seperti pikun. Vitamin B2, riboflavin penting untuk energi sel dan menjaga kesehatan kulit serta mata. Vitamin B3, niacin membantu menurunkan kolesterol jahat, LDL, dan menjaga aliran darah tetap lancar. Vitamin B6, penting dalam produksi neurotransmitter otak dan membantu keseimbangan hormon. Asam folat, vitamin B9 penting untuk lansia terutama wanita, guna mencegah anemia dan memperkuat fungsi kognitif. Kekurangan vitamin B kompleks bisa menyebabkan kelelahan, gangguan pencernaan, hingga masalah saraf. Maka, makanan seperti tape menjadi sumber alami yang sangat baik. 4. Enzim aktif yang membantu pencernaan. Fermentasi tidak hanya menghasilkan probiotik, tapi juga berbagai enzim pencernaan seperti amilas, memecah karbohidrat, maltase, memecah maltosa menjadi glukosa, protease. Meskipun tape rendah protein, enzim ini tetap membantu cerna protein dari makanan lain yang dimakan bersama tape. Enzim-enzim ini membantu lansia mencerna makanan dengan lebih ringan. Apalagi jika lansia mengalami penurunan asam lambung atau enzim pencernaan akibat usia, maka tambahan enzim dari makanan fermentasi akan sangat membantu. 5. Asam organik yang bersifat antioksidan. Tape singkong mengandung berbagai asam organik hasil fermentasi seperti asam asetat, asam laktat, asam butirat. Kandungan ini berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan bakteri jahat di usus, antioksidan alami, penjaga keseimbangan pH dalam tubuh. Asam laktat, misalnya, bisa membantu tubuh mencerna makanan dengan lebih efisien dan menjaga kekuatan dinding usus agar tidak mudah luka. 6. Glukosa dan energi siap pakai. Sebagian besar tape terasa manis karena glukosa yang sudah terbentuk selama fermentasi. Ini berarti energi yang dihasilkan lebih cepat digunakan tubuh. Tidak perlu waktu lama untuk diubah menjadi tenaga. Hal ini cocok untuk lansia yang sering merasa lelah atau lesu. Konsumsi tape dalam porsi wajar dapat membantu memberi energi tanpa membebani pencernaan. 7. Serat alami untuk menjaga kesehatan usus. Meski fermentasi mengubah sebagian besar pati menjadi gula, tape tetap mengandung serat larut dan tidak larut dalam jumlah tertentu. Serat ini bermanfaat untuk mencegah sembelit, memperlancar buang air besar, memberi makan bakteri baik dalam usus, menurunkan risiko kanker usus besar. Bagi lansia yang mengalami masalah buang air besar, menambahkan tape dalam pola makan bisa menjadi salah satu solusi alami. 8. Kandungan mineral yang mendukung fungsi vital tubuh. Tape singkong juga mengandung berbagai mineral penting, meski dalam jumlah sedang. Kalium, potasium membantu mengatur tekanan darah dan menjaga detak jantung tetap stabil. Fosfor, penting untuk kesehatan tulang dan gigi. Magnesium, membantu kerja otot, termasuk otot jantung. Zat besi, untuk mencegah anemia ringan pada lansia. Kandungan mineral ini membuat tape menjadi makanan sederhana namun mendukung fungsi-fungsi vital tubuh lansia. 9. Rendah lemak dan bebas kolesterol. Satu hal penting, tape tidak mengandung lemak jenuh dan bebas kolesterol. Ini sangat penting bagi lansia yang memiliki masalah kolesterol, tekanan darah tinggi, atau risiko penyakit jantung. Tape bisa menjadi alternatif makanan yang aman dikonsumsi tanpa rasa khawatir.
Namun, tentu tetap harus dalam batas wajar dan tidak dikombinasikan dengan makanan tinggi gula tambahan atau santan berlebih. 10. Tidak mengandung gluten. Tape singkong secara alami bebas gluten. Bagi lansia yang sensitif terhadap gluten, atau yang memiliki masalah autoimun seperti celiac disease, maka tape adalah camilan aman yang tidak menimbulkan reaksi negatif. 11. Fermentasi alami keajaiban nutrisi. Terakhir, penting dipahami bahwa proses fermentasi adalah transformasi biologis yang telah digunakan manusia sejak ribuan tahun lalu. Sama seperti yogurt, tempe, kimchi, dan kefir, tape juga termasuk makanan fermentasi tradisional yang menyehatkan. Makanan fermentasi terbukti secara ilmiah meningkatkan sistem imun, memperbaiki kesehatan mental, good brain connection, menurunkan risiko penyakit metabolik, meningkatkan kualitas tidur. Jadi, tape bukan hanya lezat dan mudah dibuat, tapi juga kaya manfaat karena kekuatan fermentasi alami. Kesimpulan bab 2. Tape bukan sekadar makanan, tapi terapi alami. Setelah kita bahas semua kandungan gizi dalam tape singkong, bisa disimpulkan bahwa makanan ini tidak hanya bernilai secara budaya, tapi juga bernilai medis dan nutrisi. Untuk sahabat lansia, tape adalah sumber energi yang ringan, sahabat pencernaan, sumber probiotik dan enzim, makanan rendah kolesterol dan tinggi manfaat. Namun tentu saja, semua manfaat ini bisa dirasakan jika dikonsumsi dengan bijak, dalam jumlah wajar, dan dengan pemilihan tape yang higienis. Nah, sahabat channel Lansia Sehat, setelah mengetahui secara lengkap apa saja kandungan gizi dalam tape singkong, pasti sahabat semakin penasaran, bukan? Kandungan-kandungan yang kita bahas tadi ternyata berkaitan erat dengan manfaat kesehatan nyata yang bisa dirasakan oleh lansia. Di bab ketiga nanti, kita akan membahas 11 manfaat tape singkong untuk kesehatan lansia menurut dokter, disusun berdasarkan manfaat organ tubuh, dari sistem pencernaan, daya tahan tubuh, hingga kesehatan mental lansia. Jangan kemana-mana, karena setiap manfaatnya bisa jadi adalah solusi dari masalah kesehatan yang sedang sahabat alami saat ini. Bab 3. 11 manfaat tape singkong untuk kesehatan lansia menurut dokter. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami berbagai kandungan gizi dalam tape singkong pada bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk inti pembahasan yang paling ditunggu-tunggu. Apa saja manfaat tape singkong untuk kesehatan para lansia menurut penjelasan dokter? Kita akan membahas 11 manfaat utama, disertai penjelasan medis yang sederhana namun akurat, sehingga mudah dipahami dan bisa langsung dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita bahas satu persatu. 1. Membantu menjaga kesehatan pencernaan lansia. Tape singkong kaya akan probiotik alami hasil fermentasi, seperti Lactobacillus dan Saccharomyces. Probiotik ini adalah bakteri baik yang sangat dibutuhkan oleh sistem pencernaan manusia, terutama di usia lanjut. Mengapa ini penting? Seiring bertambahnya usia, kemampuan sistem pencernaan menurun. Banyak lansia mengalami sembelit, perut kembung, pencernaan lambat, dan gangguan pencernaan lainnya. Tape singkong hadir sebagai solusi alami. Kandungan enzim dan probiotiknya membantu memperbaiki keseimbangan bakteri di usus besar, meningkatkan kemampuan tubuh mencerna makanan, serta melancarkan buang air besar. Beberapa dokter bahkan menyarankan tape dalam jumlah kecil sebagai camilan prebiotik dan probiotik alami bagi lansia yang sulit buang air besar atau punya masalah perut sensitif. 2. Menambah energi dengan cepat dan alami. Sahabat channel Lansia Sehat pasti pernah merasa lemas tanpa sebab. Tubuh terasa berat, kaki mudah lelah, dan kepala seperti tidak bertenaga. Ini bisa jadi karena tubuh kekurangan glukosa sumber energi utama. Tape singkong mengandung glukosa alami dari hasil fermentasi singkong. Glukosa ini langsung bisa diserap oleh tubuh dan diubah menjadi tenaga. Tidak perlu diproses lama seperti nasi atau roti. Itulah sebabnya, bagi lansia yang mulai lesu atau tidak semangat, makan 2-3 potong tape singkong di pagi hari bisa memberi suntikan energi yang lembut dan aman. Tentunya, dalam jumlah sedang ya, tidak berlebihan agar tidak memicu kelebihan gula. 3. Menyehatkan sistem imun dan mengurangi risiko infeksi. Siapa sangka bahwa makanan tradisional seperti tape dapat menguatkan daya tahan tubuh? Penjelasan ilmiahnya sederhana. Tape mengandung probiotik dan vitamin B kompleks yang sangat dibutuhkan oleh sel-sel imun tubuh. Probiotik berperan menjaga agar flora usus tetap seimbang, sementara vitamin B membantu produksi sel darah putih yang aktif melawan virus dan bakteri. Dalam penelitian terkini, makanan fermentasi terbukti mampu meningkatkan kekebalan terhadap flu.
mengurangi durasi sakit, dan bahkan membantu mencegah infeksi saluran cerna. Jadi, konsumsi tape secara rutin dalam pola makan lansia bisa memberikan perlindungan alami dari dalam tubuh. 4. Menjaga keseimbangan gula darah. Mungkin terdengar mengejutkan, karena tape terasa manis. Tapi nyatanya, dalam porsi sedang dan dikonsumsi dengan bijak, tape dapat membantu tubuh menjaga keseimbangan gula darah. Proses fermentasi pada tape menyebabkan glukosa tersedia dalam bentuk yang lebih stabil, tidak menyebabkan lonjakan kadar gula secara drastis seperti makanan manis olahan lainnya. Tape juga mengandung serat larut yang membantu memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Bahkan, beberapa dokter menyarankan tape sebagai alternatif camilan alami bagi lansia yang berisiko diabetes, selama dikonsumsi tidak berlebihan dan tidak ditambahkan gula pasir lagi. 5. Meningkatkan fungsi otak dan daya ingat. Usia lanjut sering diikuti dengan gejala menurunnya daya ingat. Nama-nama sering lupa, jadwal minum obat tertukar, atau bahkan lupa menaruh barang. Ini semua terjadi karena kemampuan otak memang menurun seiring waktu. Tape singkong mengandung vitamin B1, tiamin, B3, niasin, dan B6, yang semuanya berperan penting dalam menjaga fungsi otak. Vitamin-vitamin ini membantu produksi neurotransmitter, zat kimia otak, mengurangi risiko pikun dini atau demensia, menjaga fokus dan konsentrasi lansia. Meskipun tape bukan obat pikun, konsumsi rutin dapat membantu menjaga kondisi otak tetap aktif dan tidak mudah lelah. 6. Menurunkan risiko anemia ringan pada lansia. Banyak lansia, khususnya perempuan, mengalami anemia ringan akibat penurunan asupan zat besi dan vitamin B9, folat. Tape singkong memang bukan sumber zat besi utama, tetapi mengandung asam folat hasil fermentasi. Folat ini membantu tubuh memproduksi sel darah merah baru, sehingga mencegah kelelahan akibat anemia ringan. Konsumsi tape secara rutin bisa menjadi salah satu bagian dari strategi makan seimbang untuk menghindari gejala anemia seperti mudah pusing, lemah saat bangun tidur, dan wajah yang tampak pucat. 7. Meningkatkan mood dan kesehatan mental. Sahabat channel Lansia Sehat, pernah merasa suasana hati memburuk tanpa alasan? Di usia lanjut, perubahan mood sering terjadi karena ketidakseimbangan hormon, kurang tidur, atau perubahan zat kimia otak. Tape singkong, karena mengandung probiotik dan vitamin B6, bisa membantu memperbaiki suasana hati. Dalam penelitian, konsumsi makanan fermentasi terbukti mengurangi gejala depresi ringan, meningkatkan produksi serotonin, hormon kebahagiaan, membantu kualitas tidur yang lebih baik. Ini bukan berarti tape bisa menyembuhkan gangguan psikologis, tetapi ia dapat mendukung stabilitas mental lansia dengan cara alami. 8. Membantu menjaga berat badan ideal. Lansia sering bingung antara menjaga berat badan agar tidak terlalu gemuk atau terlalu kurus. Tape singkong bisa menjadi camilan yang membantu menjaga keseimbangan ini. Dengan kandungan karbohidrat sederhana yang mudah dicerna, serta rasa manis alami tanpa tambahan lemak jenuh, tape menjadi pilihan camilan yang tidak menyebabkan kegemukan bila dikonsumsi dalam porsi wajar. Selain itu, efek mengenyangkan dari tape bisa mencegah konsumsi makanan berlebih yang tidak sehat, seperti gorengan atau kue-kue manis. 9. Meningkatkan kesehatan jantung. Kesehatan jantung sangat penting bagi para lansia. Salah satu keunggulan tape singkong adalah rendah kolesterol dan bebas lemak jenuh, sehingga aman dikonsumsi oleh mereka yang memiliki risiko tekanan darah tinggi atau penyakit jantung. Kandungan kalium alami dalam tape juga membantu menjaga tekanan darah tetap stabil dan mengurangi risiko stroke ringan yang banyak dialami lansia. Dengan pola konsumsi yang seimbang, tape bisa menjadi salah satu bagian dari diet sehat lansia yang peduli pada kesehatan jantung. 10. Menjaga kesehatan kulit dan tulang. Meski usia lanjut, bukan berarti harus pasrah dengan kulit yang cepat kusam atau tulang yang cepat keropos. Kandungan vitamin B2, riboflavin, dalam tape berperan dalam menjaga kesehatan kulit, membantu regenerasi sel, serta mengurangi kerusakan kulit akibat paparan radikal bebas. Selain itu, fosfor dan magnesium dalam tape juga mendukung kekuatan tulang dan gigi, serta membantu tubuh menyerap kalsium dengan lebih efisien. Tape tidak menggantikan susu atau suplemen kalsium, tetapi menyempurnakan asupan nutrisi untuk kulit dan tulang lansia. 11. Membantu detoksifikasi tubuh secara alami. Proses fermentasi menghasilkan senyawa yang membantu tubuh membersihkan racun atau limbah metabolisme. Tape mengandung asam laktat, asam asetat, dan enzim aktif yang membantu proses detoksifikasi.
Ini membuat tubuh lansia lebih segar, metabolisme lebih ringan, dan organ hati serta ginjal dapat bekerja dengan lebih baik. Konsumsi tape sebagai bagian dari pola makan sehat mingguan bisa membantu proses pembersihan alami dalam tubuh lansia tanpa efek samping. Kesimpulan bab 3. Tape singkong, camilan sederhana dengan khasiat luar biasa. Sahabat channel Lansia Sehat, ternyata di balik tampilan tape singkong yang sederhana, tersimpan 11 manfaat kesehatan luar biasa, bukan? Dengan konsumsi yang tepat, dalam porsi wajar dan tanpa tambahan gula berlebih, tape bisa menjadi sahabat lansia yang melancarkan pencernaan, menambah tenaga, menjaga daya tahan tubuh, menenangkan pikiran, dan memberi kontribusi nyata dalam mencegah berbagai gangguan kesehatan. Tentu saja, tape bukan obat mujarab yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Namun sebagai bagian dari gaya hidup sehat lansia, tape memiliki peran penting yang layak dihargai dan dilestarikan. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana cara mengonsumsi tape singkong dengan aman dan efektif untuk lansia. Karena meskipun banyak manfaat, tidak berarti tape bisa dimakan sembarangan. Kami akan membahas porsi aman per hari, waktu terbaik mengonsumsinya, tips memilih tape yang sehat dan higienis, serta kombinasi makanan sehat lainnya agar manfaat tape semakin optimal. Jangan lewatkan bab berikutnya, karena pengetahuan ini akan sangat penting untuk memaksimalkan khasiat tape bagi kesehatan sahabat channel Lansia Sehat. Bab 4. Cara aman dan sehat mengonsumsi tape singkong bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita mengupas tuntas 11 manfaat tape singkong untuk kesehatan lansia, pertanyaan penting selanjutnya adalah, bagaimana cara mengonsumsi tape singkong yang aman, sehat, dan tepat bagi lansia? Karena seperti yang kita pahami bersama, meskipun tape memiliki banyak manfaat, penggunaan yang kurang bijak, konsumsi berlebihan, atau pemilihan tape yang tidak higienis justru bisa menimbulkan masalah kesehatan. Oleh karena itu, pada bab ini kita akan bahas secara mendalam mengenai porsi ideal tape untuk lansia, waktu terbaik mengonsumsi tape, cara memilih tape yang sehat dan berkualitas, kombinasi makanan sehat bersama tape, cara menyimpan dan mengolah tape dengan benar, efek samping jika tape dikonsumsi berlebihan. Siapa saja yang harus hati-hati atau menghindari tape? Tips bagi keluarga dalam menyajikan tape untuk orang tua. Rekomendasi menu sehat berbahan tape. Do don't saat makan tape bagi lansia. Kesimpulan, prinsip, sehat itu seimbang. Mari kita bahas satu persatu secara lengkap dan aplikatif. 1. Porsi ideal tape untuk lansia. Porsi adalah hal paling utama yang perlu diperhatikan. Meskipun tape mengandung banyak nutrisi, tetap saja jika dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak kurang baik. Untuk lansia, dokter dan ahli gizi biasanya menyarankan porsi harian, 2-3 potong tape ukuran sedang, sekitar 50-100 gram. Maksimal 2-3 kali seminggu, tidak setiap hari. Jangan dijadikan pengganti makanan utama. Mengapa tidak boleh terlalu banyak? Karena tape mengandung gula alami dari hasil fermentasi, meskipun bukan gula pasir. Karena tape mengandung alkohol dalam kadar sangat kecil sebagai hasil fermentasi, yang bila berlebihan dapat memicu pusing pada sebagian lansia yang sensitif. Karena tape bersifat tinggi energi, bila dikonsumsi terlalu sering bisa menyebabkan penumpukan kalori. Jadi, kuncinya adalah porsi wajar dan tidak setiap hari. Jadikan tape sebagai pelengkap camilan sehat, bukan pengganti nasi atau buah. 2. Waktu terbaik mengonsumsi tape. Waktu makan juga menentukan apakah manfaat tape bisa terserap dengan baik oleh tubuh. Berikut saran waktu konsumsi tape bagi lansia. Pagi hari antara jam 9-11, setelah sarapan ringan, untuk tambahan energi dan probiotik alami. Sore hari menjelang senja, bisa dikonsumsi sebagai camilan sehat saat tubuh mulai lelah. Jangan dikonsumsi malam hari, apalagi menjelang tidur, karena kandungan glukosa bisa mengganggu kualitas tidur dan menyebabkan tubuh terlalu aktif. Catatan penting, jika sahabat sedang mengonsumsi obat tertentu, pastikan tape tidak dimakan terlalu dekat dengan waktu minum obat agar tidak mengganggu penyerapan. 3. Cara memilih tape yang sehat dan berkualitas. Tape yang sehat harus dipilih dengan cermat. Tape hasil fermentasi mengandalkan mikroorganisme, maka kualitasnya sangat tergantung pada kebersihan dan cara pembuatannya. Hindari tape yang berbau busuk atau menyengat berlebihan, terlalu lembek dan berlendir, disimpan di tempat terbuka terlalu lama, berjamur di permukaan,
Sebaiknya beli tape dari penjual terpercaya atau olah sendiri di rumah untuk memastikan kualitasnya. 4. Kombinasi makanan sehat bersama tape. Tape bisa dikonsumsi sendiri atau dikombinasikan dengan makanan lain. Tapi jangan sembarangan ya, sahabat. Berikut beberapa kombinasi sehat yang direkomendasikan. Tape singkong rebus. Tape susu kedelai tanpa gula. Tape irisan pisang. Tape oatmeal hangat. Kombinasi ini akan menambah nilai gizi tanpa menambah gula atau lemak berlebih. Hindari kombinasi berikut. Tape es krim. Tape susu kental manis. Tape goreng. Digoreng dalam minyak berulang. Makanan sehat akan jadi kurang sehat bila dipadukan dengan bahan tinggi gula atau lemak jenuh. 5 cara menyimpan dan mengolah tape dengan benar. Tape singkong termasuk makanan yang tidak tahan lama. Karena itu, perlu penyimpanan yang baik agar nutrisinya tetap terjaga. Berikut tips penyimpanan. Simpan dalam wadah tertutup di kulkas suhu 48°C. Jangan simpan lebih dari 3 hari. Jika sudah bau menyengat atau berair berlebihan, sebaiknya dibuang. Tips pengolahan. Tape sebaiknya dimakan langsung agar probiotiknya tidak rusak. Jika ingin diolah, jangan dipanaskan terlalu lama. Buatlah olahan seperti smoothie tape dengan pisang dan susu almond. 6 efek samping jika tape dikonsumsi berlebihan. Meskipun alami, tape tetap bisa menimbulkan masalah jika dikonsumsi berlebihan, terutama pada lansia yang sensitif. Efek samping yang bisa muncul. Pusing ringan karena kandungan alkohol fermentasi. Kembung karena gas dari fermentasi lanjutan di perut. Gangguan gula darah bila dikonsumsi terlalu banyak. Gangguan pencernaan seperti diare ringan. Untuk itu, patuhi anjuran porsi dan waktu konsumsi seperti yang sudah dibahas. 7. Siapa saja yang harus hati-hati atau menghindari tape? Meskipun sehat, tape tidak cocok untuk semua lansia. Siapa saja yang harus hati-hati atau menghindari tape? Lansia dengan diabetes berat, karena glukosa tape bisa meningkatkan gula darah. Lansia dengan riwayat asam lambung kronis, karena sifat asam dari fermentasi bisa memicu refluks. Lansia dengan gangguan hati berat, alkohol kecil dalam tape bisa memberi beban tambahan. Lansia dengan alergi terhadap ragi. Jika termasuk dalam kelompok di atas, konsultasikan dulu ke dokter sebelum mulai mengonsumsi tape. 8 tips bagi keluarga dalam menyajikan tape untuk orang tua. Keluarga memiliki peran penting dalam membantu orang tua menikmati tape secara sehat. Berikut beberapa tips praktis. Sajikan tape dalam potongan kecil, agar mudah dikunyah. Gunakan sendok bersih, jangan langsung dari kemasan. Dampingi dengan minuman hangat seperti air jahe atau teh tawar. Jangan memberikan tape saat orang tua dalam kondisi lelah berat atau belum makan. Buatlah momen makan tape sebagai sarana interaksi keluarga, bukan sekadar konsumsi makanan. 9 rekomendasi menu sehat berbahan tape. Agar tidak bosan, sahabat bisa mencoba kreasi tape yang tetap sehat untuk lansia. Bola-bola tape isi pisang kukus, tanpa gula tambahan, cocok sebagai camilan pagi. Smoothie tape alpukat, lembut, bergizi, dan kaya lemak sehat. Tape kukus daun pisang, seperti lemper tape, disajikan hangat. Tape yogurt alami, kombinasi 2 makanan fermentasi untuk probiotik maksimal. Puding tape tanpa gula, bisa jadi hidangan penutup saat arisan keluarga. Ingat, tetap jaga kesederhanaan dan keaslian bahan agar nutrisi tape tidak rusak. 10 do-don't saat makan tape bagi lansia. Yang bol, makan tape dalam porsi 2-3 potong per sajian. Konsumsi sebagai camilan sehat. Simpan tape dalam lemari es. Perhatikan rasa dan aroma sebelum dimakan. Konsultasi dokter jika punya kondisi khusus. Yang tidak bol, makan tape setiap hari berlebihan. Menyimpan tape lebih dari 3 hari di suhu ruang. Mencampur tape dengan es krim, susu kental manis, atau digoreng. Memberikan tape pada lansia dengan diabetes tanpa izin dokter. Mengonsumsi tape saat perut kosong bagi penderita asam lambung. 11. Kesimpulan, prinsip sehat itu seimbang. Sahabat channel Lansia Sehat, dari semua penjelasan ini, kita belajar satu hal penting. Makanan sehat tidak hanya ditentukan oleh gizinya, tapi juga oleh cara kita mengonsumsinya. Tape singkong adalah makanan tradisional yang penuh manfaat. Tapi manfaat itu hanya akan terasa jika dimakan dengan porsi yang tepat, dipilih dari bahan yang berkualitas,
disimpan dan disajikan dengan baik, tidak dicampur dengan bahan tidak sehat, dan tentunya dikonsumsi sesuai kondisi kesehatan masing-masing. Nah, setelah memahami cara aman mengonsumsi tape, di bab selanjutnya kita akan mendengarkan kisah nyata dari para lansia yang rutin mengonsumsi tape dan merasakan sendiri manfaatnya. Testimoni ini datang dari berbagai daerah di Indonesia, dari para orang tua yang semangat menjaga hidup sehat dan menjadikan tape sebagai bagian dari perjalanan kesehatannya. Simak terus video ini, dan semoga kisah mereka bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk sahabat channel Lansia Sehat agar semakin semangat menjaga kesehatan melalui makanan tradisional seperti tape. Bab 5. Kisah nyata lansia yang rutin mengonsumsi tape dan merasakan manfaatnya. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita memahami kandungan tape singkong, manfaat kesehatannya menurut dokter, hingga cara aman mengonsumsinya, kini saatnya kita menyimak bagian yang paling menyentuh hati, yaitu kisah nyata dari para lansia di berbagai penjuru Indonesia yang telah membuktikan sendiri khasiat tape singkong dalam kehidupan sehari-hari mereka. Karena tidak ada yang lebih meyakinkan selain cerita langsung dari mereka yang mengalami manfaatnya. Mari kita dengarkan cerita-cerita ini sebagai inspirasi dan penguat keyakinan bahwa makanan tradisional Indonesia, jika dikonsumsi dengan bijak, benar-benar bisa menjadi sahabat terbaik di usia senja. Kisah 1. Ibu Rahma, 67 tahun, Yogyakarta. Pencernaan lancar dan lebih bertenaga. Dulu saya sering kembung dan sulit buang air besar. Setiap pagi rasanya perut penuh gas, tidak nyaman. Tapi setelah saya rutin makan tape, sekitar 2 potong saja pagi hari, pencernaan saya jadi lancar. Tidak kembung lagi, dan ke belakang juga jadi lebih teratur. Rasanya seperti tubuh lebih ringan. Sekarang saya tidak perlu obat pencahar lagi. Ibu Rahma adalah seorang pensiunan guru TK yang tinggal di pinggiran Yogyakarta. Beliau sudah bertahun-tahun menjaga pola hidup sehat, namun baru 2 tahun terakhir mengenal manfaat tape setelah anaknya membacakan artikel tentang tape singkong untuk lansia. Setelah mencoba beberapa minggu, efeknya langsung terasa. Tidak hanya lancar buang air besar, tapi tubuh terasa lebih ringan dan bertenaga. Kini, tape menjadi camilan favoritnya setiap 2 hari sekali, disajikan dengan teh hangat tanpa gula. Baginya, tape singkong seperti pembersih usus alami yang sangat membantu di usia lanjut. Kisah 2. Bapak Rukman, 72 tahun, Pekalongan. Merasa lebih segar dan tidak mudah lelah. Saya buruh pelabuhan dulu. Sekarang sudah tua tapi masih senang jalan kaki. Kalau dulu 15 menit jalan, napas sudah ngos-ngosan. Sekarang setelah rutin makan tape, badan rasanya lebih enteng. Kayak dapat energi tambahan. Padahal makannya cuma 2 potong tape sore hari. Bapak Rukman mengaku tidak menyukai minuman energi atau kopi. Tapi setelah mengenal tape singkong, beliau menemukan sumber energi alami yang tidak membuat perutnya begah atau pusing. Menurut ceritanya, dulu beliau sering merasa cepat lelah, terutama saat sore hari. Tapi sejak mengonsumsi tape secara rutin 3-4 kali seminggu, tenaganya kembali pulih. Bahkan beliau bisa naik turun tangga tanpa mengeluh seperti dulu. Tape menjadi camilan penambah tenaga yang sederhana namun efektif. Kisah 3. Ibu Sulastri, 64 tahun, Solo. Tidur lebih nyenyak dan bangun lebih segar. Saya punya masalah susah tidur. Kalau malam, kadang gelisah saja, tidak bisa pejam mata. Tapi anak saya menyarankan coba makan tape sebelum maghrib. Tidak banyak, cuma sedikit. Ternyata malamnya saya bisa tidur lebih cepat dan tidak terbangun lagi tengah malam. Ibu Sulastri mengaitkan kondisi susah tidurnya dengan usia dan stres ringan. Namun setelah mulai mengonsumsi tape singkong, efeknya perlahan terasa. Lebih tenang menjelang malam, pikiran tidak sesibuk sebelumnya, dan tidur lebih nyenyak. Menurut dokter yang dikonsultasi oleh putrinya, ini bisa jadi karena kandungan probiotik dan vitamin B6 dalam tape membantu menstabilkan mood dan mendukung produksi hormon serotonin yang menenangkan. Bagi Ibu Sulastri, tape bukan hanya makanan, tapi seperti obat tenang alami. Kisah 4. Mbah Trimo, 80 tahun, Gunung Kidul. Masih kuat berkebun berkat pola makan seimbang termasuk tape. Saya dari dulu suka makan tape. Tapi sekarang lebih rutin, setiap Selasa dan Jumat. Badan jadi tidak mudah pegal. Usia sudah 80, tapi saya masih bisa cangkul kebun. Mbah Trimo adalah petani tua yang hidup mandiri. Beliau percaya bahwa makan makanan lokal seperti tape, singkong rebus, dan tempe adalah kunci panjang umur. Tape, menurutnya, memberi bahan bakar
ringan untuk tubuhnya yang tidak sekuat dulu. Ia juga bercerita, setiap kali berhenti makan tape selama lebih dari seminggu, ia merasa tubuh lebih lesu. Maka, sekarang ia punya jadwal tetap untuk mengonsumsi tape dan menyebutnya Hari Sehat. Kisah 5. Ibu Sumini, 69 tahun, Bogor. Kolesterol terkendali dan berat badan stabil. Saya punya kolesterol yang kadang naik, tapi sejak rutin mengganti camilan sore dengan tape, berat badan jadi lebih stabil, dan kadar kolesterol saya juga tidak melonjak seperti dulu. Ibu Sumini awalnya suka makan bolu, donat, dan gorengan sebagai teman minum teh sore. Tapi setelah konsultasi dokter, ia disarankan mencari alternatif camilan rendah lemak dan tinggi nutrisi. Tape menjadi pilihan. Dan benar saja, setelah 2 bulan mengganti camilan sore dengan 2 potong tape, hasil cek lab menunjukkan kolesterolnya lebih terkendali. Kini, beliau menyarankan teman-teman arisannya untuk membawa tape singkong sebagai menu arisan sehat. Kisah 6. Pak Harjo, 75 tahun, Surabaya. Membantu prostat lebih nyaman. Maaf ya, ini agak pribadi, tapi saya sering sulit buang air kecil. Setelah makan tape beberapa kali seminggu, saya merasa buang air lebih lancar dan tidak sesakit biasanya. Pak Harjo tidak memiliki penyakit serius, tapi usia membuat fungsi tubuh melambat. Ketika mulai mengonsumsi tape dengan pola yang teratur, setiap Rabu dan Sabtu, beliau merasa perubahan kecil namun berarti, tidak terlalu sering bangun malam karena ingin ke kamar mandi dan lebih mudah buang air kecil. Dokter menjelaskan bahwa tape membantu memperbaiki metabolisme dan mengurangi peradangan ringan yang bisa mempengaruhi kenyamanan saluran kencing. Kisah 7. Nenek Imah, 82 tahun, Tasikmalaya. Mengurangi nyeri sendi secara tidak langsung. Sendi saya dulu sakit, khususnya di lutut. Obat jalan terus, tapi kalau makan sembarangan, sakitnya kumat. Tapi waktu mulai rajin makan tape dan sayur, saya merasa lebih ringan, nyeri tidak sering datang. Nenek Imah tidak mengatakan bahwa tape menyembuhkan radang sendi. Namun beliau merasa nyeri sendinya berkurang saat pola makannya lebih sehat, dan tape adalah bagian dari perubahan tersebut. Menurut cucunya yang seorang bidan, ini bisa terjadi karena nutrisi dalam tape memperbaiki metabolisme tubuh dan mendukung sistem imun. Efek antioksidan dan fermentasi alami tape mungkin turut mempercepat pemulihan sel. Kisah 8. Bapak Sumarno, 65 tahun, Banyuwangi. Menjadi menu wajib saat puasa. Saat puasa, saya cepat lemas. Tapi kalau buka puasa pakai tape, tenaga cepat pulih. Rasanya tidak bikin begah seperti kolak. Pak Sumarno memiliki kebiasaan makan tape setiap kali berbuka puasa sejak 3 tahun terakhir. Ia memilih tape karena ringan di perut, memberi tenaga cepat, dan tidak membuat asam lambung naik. Menurutnya, tape sangat cocok untuk lansia yang ingin tetap puasa tanpa merasa lemas. Tape memberinya bahan bakar yang lembut, cepat diserap tubuh, dan tidak membuat perut kaget. Kisah 9. Ibu Saminah, 70 tahun, Cirebon. Memperbaiki nafsu makan. Setelah sakit tifus, saya tidak doyan makan. Tapi karena tape rasanya manis dan lembut, saya jadi mulai semangat makan lagi. Sekarang sudah pulih dan berat badan saya naik sedikit. Kisah Ibu Saminah membuktikan bahwa tape juga bisa membantu proses pemulihan. Setelah mengalami sakit yang membuat nafsu makannya menurun, tape menjadi makanan peralihan yang membangkitkan semangat makan karena teksturnya yang lembut dan rasa manis alaminya. Setelah 2 minggu konsumsi tape secara rutin, nafsu makan kembali muncul, dan berat badannya naik dari 42 kg menjadi 45 kg. Cucu-cucunya pun senang melihatnya makan lahap kembali. Kisah 10. Mbah Daryo, 88 tahun, Klaten. Masih mampu naik sepeda, salah satunya karena tape. Saya tiap minggu naik sepeda keliling desa. Orang heran saya masih kuat. Saya bilang, karena saya rajin makan tape, tempe, dan minum air putih. Tidak macam-macam. Mbah Daryo adalah sosok lansia inspiratif. Di usia 88 tahun, beliau masih mampu naik sepeda ontel keliling desa. Saat ditanya rahasianya, beliau menyebut makanan lokal, salah satunya tape. Tape, menurutnya, menjadi makanan yang membuat tubuhnya tetap bertenaga namun tidak berat di lambung. Ia tidak suka makanan instan, dan memilih makan dari kebun sendiri, singkong, tape, pepaya, dan daun kelor. Kesimpulan, kisah nyata adalah bukti terkuat. Sahabat channel Lansia Sehat,
Kisah-kisah di atas bukanlah cerita rekaan. Mereka nyata, sederhana, namun memberi pelajaran yang luar biasa bagi kita semua. Bahwa makanan tradisional seperti tape singkong, jika dikonsumsi dengan bijak, dapat memberikan manfaat besar. Tidak perlu mahal untuk sehat. Kadang, kuncinya ada pada makanan sehari-hari kita. Usia bukan penghalang untuk tetap sehat, aktif, dan bahagia. Tape singkong bukan obat, tapi sahabat. Ia tidak menyembuhkan penyakit, tapi membantu tubuh menjadi lebih seimbang. Ia tidak menggantikan obat dokter, tapi bisa mendukung kerja tubuh secara alami. Setelah menyimak kandungan, manfaat, cara konsumsi, dan kisah nyata dari para lansia tadi, kami harap sahabat channel Lansia Sehat semakin yakin bahwa menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana. Seperti sepiring tape yang sehat, bersih, dan dinikmati dengan penuh syukur. Di bagian terakhir video nanti, kami akan merangkum seluruh pembahasan kita dalam kalimat-kalimat sederhana. Sebagai penutup sekaligus pengingat, bahwa hidup sehat itu tidak sulit jika kita punya niat dan ilmu yang benar. Penutup, sahabat channel Lansia Sehat yang kami cintai. Setelah menyimak 5 bab yang telah kita bahas bersama, mulai dari salam hangat, penjelasan kandungan gizi tape singkong, manfaat kesehatannya menurut dokter, cara aman mengonsumsinya, hingga kisah nyata para lansia yang telah merasakannya, kita semua bisa mengambil satu kesimpulan penting. Hidup sehat tidak harus mahal. Tidak selalu harus dari luar negeri. Kadang, jawabannya ada di meja makan kita sendiri. Sesederhana tape singkong. Makanan tradisional yang mungkin dulu dianggap remeh, ternyata menyimpan sejuta manfaat. Tape singkong, yang dulunya hanya dianggap camilan biasa, kini terbukti secara medis dan pengalaman nyata sebagai sahabat sehat para lansia. Tape memberikan energi, memperbaiki pencernaan, membantu tidur lebih nyenyak, memperkuat daya tahan tubuh, dan membantu menjaga gula darah tetap stabil. Semua manfaat ini hadir dengan syarat satu, dikonsumsi dengan bijak. Kami percaya, sahabat channel Lansia Sehat adalah orang-orang yang selalu bersemangat belajar, terus mencari ilmu, dan mau berubah menjadi lebih sehat setiap harinya. Karena itu, kami ucapkan, terima kasih atas waktu dan perhatian yang telah sahabat berikan hingga akhir video ini. Terima kasih karena telah menjaga semangat untuk tetap hidup sehat dan bahagia di usia senja. Mari kita ingat bersama, tidak semua yang tradisional itu kuno. Justru, banyak yang alami adalah yang paling mendalam manfaatnya. Usia lanjut bukan akhir segalanya. Justru awal dari kehidupan yang lebih tenang, bijak, dan penuh makna. Selama kita masih mau belajar dan menjaga apa yang kita makan, kesehatan pun akan tetap dekat bersama kita. Ajak keluarga dan teman untuk hidup sehat bersama. Jika sahabat merasa video ini bermanfaat, jangan ragu untuk bagikan video ini kepada teman sebaya, anak-anak, atau saudara yang punya orang tua lansia. Tulis komentar dan pengalaman sahabat di kolom komentar. Berlangganan, subscribe channel Lansia Sehat, agar tidak ketinggalan informasi menarik dan bermanfaat lainnya. Semoga video ini bisa menjadi berkah untuk kita semua, membantu banyak lansia Indonesia untuk hidup lebih sehat, mandiri, dan bahagia. Doa dan harapan kami. Sebelum video ini berakhir, izinkan kami mendoakan. Semoga sahabat channel Lansia Sehat selalu diberikan umur panjang yang berkah, tubuh yang sehat dan kuat, hati yang tenang dan penuh syukur, serta keluarga yang harmonis dan saling mendukung. Dan semoga setiap potong tape singkong yang sahabat makan, menjadi jalan untuk semakin sehat, semakin bugar, dan semakin bersemangat menjalani hari-hari di usia emas. Sampai jumpa di video selanjutnya, yang tentu tak kalah menarik dan bermanfaat. Tetap jaga semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap jadi lansia yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari kami, channel Lansia Sehat.